BTTH Kaisar Api, episode 472. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan. Setelah Xiaoyan dan pria berpakaian putih itu bertarung dengan satu pukulan sederhana, hembusan angin dahsyat yang menakutkan masih terasa di aula. Keduanya menyingkir dan mencibir. Kekuatan elemen api Xiaoyan sangat dahsyat, ditambah dengan kendalinya atas waktu serangan, bahkan pria berbaju putih pun merasa malu. Namun sebaliknya, sekuat apapun serangan Xiaoyan, saat ia hendak mengenai pria berbaju putih, serangannya dinetralisir oleh kekuatan yang sangat aneh. Sepertinya ada semacam harta karun di dalam dewa pengubur iblis Jiang ini. Pada saat ini, anak jiwa racun juga berusaha keras mengingat adegan di mana dia bertarung dengannya sebelumnya. Cobalah pukulanku. Setelah beberapa saat, Xiaoyan terbakar oleh api yang berkobar, dan langsung menyerbu pria berbaju putih itu. Suhu tinggi yang mengerikan itu menyebabkan udara di aula mengeluarkan suara terbakar dan meledak. Sihir. Melihat serangan Xiaoyan yang mengerikan, pria berbaju putih itu mendengus dingin, kabut hitam aneh keluar dari tubuhnya, dan terus-menerus menyelimuti tubuhnya. Seganas apapun serangan Xiaoyan, tetap saja sia-sia. Api gagak emas. Di sisi lain, Sun Eryu memutar tangannya, menghilangkan kekuatan api suci, dan hanya menggunakan api biasa untuk memadatkan seekor gagak emas merah menyala, yang menyapu pria berbaju putih itu. Retakan. Kapal Golden Crow terendam, tetapi pada saat itu suasana di aula menjadi sangat sunyi. Ular-ular ingin menari, kabut hitam semakin membesar, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi ular ajaib, terus-menerus mengayunkan tubuhnya, memperlihatkan taring-taring yang mengerikan dan menyeramkan. Setiap kali ia mengayunkan tubuhnya, suara-suara magis yang tak terhitung jumlahnya bergema di benak setiap orang, mengguncang hati mereka. Kekuatan jiwa. Xiaoyan buru-buru memperlihatkan perlindungan jiwanya, agar dia tidak mendapat masalah. Namun, di aula saat ini, ular-ular iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan corak iblis berkerumun, mengubah tempat ini menjadi gua ular sungguhan, dan pemandangannya sungguh mengerikan. Wong Bas. Xiaoyan memejamkan matanya dan kehilangan kesadaran, lalu gejolak kuno menyebar keluar dari tubuhnya. Lingkaran riak hitam meluap dari kaki Xiaoyan seperti riak air, dan mengikuti tindakan Xiaoyan, semua ular iblis di seluruh aula tidak berani menunjukkan niat bertarung, dan semuanya merayap dengan tenang. Tidak, mustahil. Mengapa kau menjadi manusia yang bermartabat di dunia manusia, dan mengapa kau berlatih metode kultivasi tertinggi dari dunia iblis kami? Saat itu, pria berbaju putih itu memasang ekspresi muram sambil menatap tajam ke arah Xiaoyan dan meraung. Seni ilahi 7 alam adalah kombinasi dari latihan yang tak terhitung jumlahnya di masing-masing dari 7 alam, dan dibutuhkan kekuatan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya untuk menelitinya. Ini adalah penindasan yang fatal bagi orang-orang di dunia iblis. Inilah kekuatan seni ilahi. Jika melihat seluruh dunia iblis, mungkin hanya ada segelintir orang yang mampu menguasai seni ilahi ini. Zilala, ungkapkan keberadaan wanita itu, jika tidak, tubuh dan jiwanya akan binasa. Alam sihir Xiaoyan mulai beraksi, lalu dia berkata dengan suara dingin. Karena dunia iblis, dunia sihir, dunia hantu, dunia Buddha, dan dunia setan telah lama terpatri di hatinya, meskipun Xiaoyan merasa bahwa kekuatan Feng Jue lebih baik daripada ketiganya, dan dia sudah lama tidak mempraktikkannya. Namun, metode kultivasi dengan 3 seni ilahi, bahkan jika tidak dikultivasi, sudah cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi mereka hanya dengan menjalankannya. Susu, kamu tidak punya peluang. Aku khawatir wanita itu kini telah berubah menjadi gelembung di bawah gejolak ribuan ular yang menari. Ada ular iblis yang tak terhitung jumlahnya di gua iblis ular tak berjuta yang kubangkitkan, sedikit demi sedikit melahap pikirannya, mengikis kulitnya, mengupas daging dan darahnya, sedikit demi sedikit. Mendengarkan pertanyaan Xiaoyan, pria berbaju putih itu malah tampak gila, dan suaranya penuh dengan kegilaan. Puff, mencabut. Dalam sekejap, mendengar kata-kata pria berbaju putih, Xiaoyan, yang memiliki sihir dunia iblis, menjadi pucat pasi, dan mendekati pria berbaju putih itu selangkah demi selangkah.
Energi iblis misterius di sekitarnya langsung terkikis dan berubah menjadi kabut putih yang menghilang di tempat itu. Pemilik kapak ajaib di sampingnya tersentak dan menatap Xiaoyan seperti dewa kematian. Sungai penguburan iblis sudah sangat dekat dengan markas istana Dewa Racun. Orang-orang yang bisa berdiri di sini hampir semuanya termasuk yang terbaik di alam Dewa Racun, tetapi di bawah kekuatan seni Dewa Alam Iblis, mereka tampak seperti semut yang tidak berarti. Kecuali mereka memiliki salah satu dari 7 artefak agung dunia iblis, mereka tidak dapat melawan pemilik seni ilahi tersebut. Jika memang begitu, maka matilah. Setelah kau mati, aku akan merasuki napasmu sedikit demi sedikit dan menjelajahi ingatanmu. Xiaoyan menghampiri pria berbaju putih itu, mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya, gelombang misterius yang berisi pola sihir tertinggi, dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu, perlahan-lahan menekan mereka. Kekuatan unik dari dunia sihir sungguh aneh. Bang bang bang, sebuah kejadian aneh terjadi. Sekalipun Xiaoyan menggunakan kekuatan dunia sihir untuk melancarkan pukulan fatal pada pria berpakaian putih itu, ketika pola sihir menyerang pria berpakaian putih tersebut, tampaknya terhalang oleh sesuatu dan tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal. Xiaoyan, aku khawatir orang ini menyimpan harta karun di dunia iblis. Lakukan itu, jangan biarkan dia kabur. Begitu suara jiwa racun terdengar, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut beracun hijau, sepenuhnya menyelimuti jalan mundurnya. Ledakan. Mendengar ini, Xiaoyan segera meningkatkan kekuatan dunia sihirnya, tetapi seberapapun Xiaoyan meningkatkan kekuatannya, dia tetap tidak mampu menembus pertahanan aneh di sekitar pria berbaju putih itu. Hei, Yang Mulia, tunggu sebentar. Pria ini belum boleh mati. Seketika itu juga, aura menyeramkan dan menakutkan muncul seperti hantu. Siapakah itu? Suner mengerutkan kening, bersandar di sisi Xiaoyan, mengawasi pria itu dengan waspada. Aku tidak punya nama atau marga, tetapi orang-orang di dunia iblis memberiku julukan manusia awam roh bambu. Kabut gelap seketika menyelimuti tubuh Tuan Jiang-Jiang, lalu aura suram muncul dan berbicara kepada Xiaoyan. Sihir iblis memang sangat kejam, tetapi kekuatan kulitmu saja tidak cukup untuk benar-benar membunuhnya. Dia berguna bagiku, kenapa kau tidak menjual wajah padaku? Dari balik kabut yang menyelimuti orang awam yang mengaku sebagai pengikut roh bambu itu, terdengar suara diskusi. Xiaoyan tidak menjawab, tetapi kenyataannya persis seperti yang dikatakan pria itu. Robek saja. Dengan sebuah robekan, sebuah lorong gelap muncul di lantai aula, dan lorong itu tampaknya menghubungkan beberapa tempat. Inilah lorong tempat wanita yang kau cari berada. Dia sedang sekarat. Jika kau pergi ke sana tepat waktu, dia masih punya kesempatan. Hehe, meskipun orang ini memiliki harta karun di tubuhnya, dia bukanlah salah satu dari 7 artefak dunia iblis, jadi prinsipmu adalah... Orang awam roh bambu di dalam kabut hitam itu sedikit membuka mulutnya, seolah-olah dia telah memperkirakan tindakan Xiaoyan dan yang lainnya. Pergi. Xiaoyan berhenti dan memastikan berulang kali bahwa memang ada aura peri medis kecil yang eksklusif di lorong itu, lalu mereka bertiga menerobos masuk ke dalamnya. Dibandingkan dengan kehidupan seorang peri medis kecil, sebuah harta karun hanyalah sesuatu yang tidak berarti. Lonceng hati ajaib itu benar-benar akan jatuh ke tanganmu. Meskipun benda ini hanya termasuk dalam kategori senjata peri, benda ini sungguh menarik. Xiaoyan dari wilayah api tak berujung di dunia manusia. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Aku tidak tahu apakah pertemuan Dakian, hari pembukaan malapetaka, yang tertulis dalam kitab langit itu benar atau salah. Xiaoyan, kita akan bertemu lagi setelah kau selesai berurusan dengan dunia iblis. Sebuah suara samar terdengar, dan seketika itu juga penguasa sungai iblis terkubur dan kapak iblis perlahan ditelan oleh yang disebut manusia awam roh bambu, dan kekuatan orang ini tak terukur seperti jurang tanpa dasar. Orang awam roh bambu, siapakah itu? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam perjalanan menuruni lorong demi menyelamatkan peri tabib kecil itu. Orang awam suling dikatakan sebagai petugas intelijen dunia iblis. Di tangannya, ia memegang salah satu dari 7 artefak besar dunia iblis, kitab kata-kata sihir. Kitab kata-kata ajaib tidak memiliki daya bunuh yang signifikan, tetapi setiap ramalannya sangat akurat, namun setiap kali digunakan untuk membuat ramalan, kitab ini membutuhkan sejumlah besar energi. Selain itu,
Kekuatan manusia awam roh bambu yang menjaga kitab surga sangat dahsyat, keberadaannya misterius, bahkan istana dewa racun kita pun tak berdaya. Dahulu pernah beredar desas-desus bahwa kitab suci bahasa sihir adalah roh awam bambu, dan roh awam bambu adalah kitab suci bahasa sihir, atau roh penjaga kitab suci, tetapi desas-desus itu terlalu tersembunyi, tidak ada yang bisa menyelidikinya. Kata Poison Soul. Setelah beberapa saat, mereka tidak lagi mempedulikan asal-usul pria itu. Ketiganya melaju kencang menuju dasar. Setelah hampir 1 jam, massa udara hijau yang aneh menghalangi perjalanan mereka bertiga. Terdapat kabut beracun mematikan di dalam massa udara hijau tersebut. Jika ditangani dengan ceroboh, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga reinkarnasi pun akan terluka parah dalam sekejap. Ini, pintu kabut beracun. Sepertinya bagian bawahnya benar-benar sarang setan 10.000 ular. Mundur sedikit, jiwa beracun itu membuka mulutnya dengan suara tegas, dan setelah hembusan napasnya, kabut beracun tebal pun mengepul dari tubuhnya. Retakan, dengan suara dentuman keras, tanpa ada cara lain, kedua kelompok kabut beracun itu bertabrakan, dan kelompok cahaya kabut beracun itu langsung hancur berkeping-keping, dan ketiganya memanfaatkan celah tersebut untuk masuk bersama-sama. Tanpa halangan gerbang kabut beracun, penampakan keseluruhan gua iblis 10.000 ular muncul di hadapan Xiao Yan dan yang lainnya. Ini adalah labirin gua yang ditumbuhi bebatuan. Terdapat gua-gua besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya serta lorong-lorong gelap yang mengarah ke segala arah. Jika tidak ada petunjuk, sangat mudah tersesat. Bahkan ada kekuatan yang menakutkan dan menyeramkan di kegelapan. Saya khawatir ada racun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Hembusan angin yin datang, dan kabut beracun menyelimuti lorong gelap gua. Saudara Xiao Yan, meskipun aku juga bisa merasakan aura saudari Xiao Yixian, itu terlalu lemah. Ketiga orang dari Suner berdiri di tepi gua iblis, lalu berkata dengan hikmat. Suner sedikit terkejut dengan kabut beracun yang tebal di sarang iblis 10.000 ular, apalagi faktor kesulitan menemukan peri medis kecil dalam keadaan seperti itu secara alami meningkat secara eksponensial. Berjalan-jalanlah dan lihat dulu. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, untuk sementara tidak ada solusi yang tepat, jadi dia hanya bisa berbicara. Petik 2. Tidak ada pergerakan di gua iblis yang agak sunyi itu, dan kesunyiannya menakutkan. Setelah sekian lama, masih belum ada penemuan, yang membuat pikiran Xiao Yan yang semula tenang sedikit gelisah. Dokter kecil abadi ada tepat di depanku, tapi aku sama sekali tidak bisa menemukannya. Ledakan. Pada saat yang sama, suara keras muncul dari kedalaman gua iblis. Pergi. Ketiganya saling pandang, bergerak langsung menuju sumber suara tersebut. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga sampai di tempat asal suara itu. Mendengar suara yang begitu keras, Xiao Yan mendongak dan melihat sesosok kurus berdiri di atas bongkahan batu yang agak halus di tengah gua ajaib. Bayangan sosok itu tampak jelas. Dalam sekejap, raut wajah Xiao Yan berubah drastis, pupil matanya sedikit menyempit, karena tidak jauh dari situ, sesosok berpakaian putih berdiri dengan tenang, dan mata abu ungu itu mengungkapkan keanehan yang tak berujung dan sentuhan kesedihan yang sangat mendalam. Bagaimana mungkin aku meminta bantuan sosok secantik itu, yang bukan peri medis kecil? Saudara Xiao Yan, melihat Xiao Yan kehilangan akal sehatnya seperti binatang buas, api suci berwarna emas muncul dari tubuh Suner, yang menghentikan Xiao Yan. Di sekeliling batu itu, terdapat ular iblis dan ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka bersembunyi dengan sempurna, Suner dapat melihatnya sekilas. Serangan mengerikan semacam itu, bahkan jika mereka memiliki kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, begitu mereka bertindak gegabah, saya khawatir mereka akan lebih beruntung, dan saat ini, di mata peri medis kecil itu, jika dilihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa itu sebenarnya memantulkan bayangan ular ungu. Bayangan ular ungu itu kecil, tetapi membuat Suner merasa tidak nyaman. Ini adalah area inti dari gua iblis 10.000 ular. Penguasa sungai penguburan iblis seharusnya berusaha membuat raja 10.000 ular yang ia besarkan untuk melahap gadis ini. Namun situasi ini tampaknya tidak benar. Saya berharap hasil terburuk tidak akan terjadi. Jiwa berbisa itu memandang peri medis kecil itu dengan tatapan penuh penyesalan. Tingkat teror di sarang setan 10.000 ular begitu menakutkan sehingga bahkan sekarang pun dia tidak berani memaksakan diri.
Ini hanyalah Raja Ungu dari 10.000 ular, monster yang dibesarkan oleh penguasa Sungai Iblis Pengubur dengan kekuatan dan sumber daya yang sangat besar, dan kekuatan racunnya sangat dahsyat. Mencabut, dalam sekejap mata, di samping Xiaoyan dan yang lainnya, bayangan ular seukuran lengan muncul dari kegelapan, seolah-olah dipandu oleh makhluk tertentu, dan langsung mengepung Xiaoyan dan yang lainnya. Suner, biarkan aku bersikap mandiri sekali saja. Xiaoyan sejenak tersadar, lalu menatap Suner dengan sedikit malu. Saudara Xiaoyan, Suner berkata bahwa aku akan selalu menemanimu di masa depan. Suner tersenyum tipis, dan tentu saja sekarang dia tahu niat Xiaoyan. Oke, kalau begitu, biarkan suami dan istri kita mengenal apa yang disebut sarang setan 10.000 ular ini. Suara dengung dingin itu mereda, dan kobaran api yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu pada kedua sosok tersebut, menerangi seluruh gua iblis. Ledakan, api suci panas berkilauan dan api suci keemasan muncul, dan suhu seluruh ruangan meningkat dengan cepat, menyebabkan ular iblis yang mengelilingi Xiaoyan dan yang lainnya mundur. Api suci itu panas dan sakral, sedangkan monster ular itu dingin dan membekukan, jadi wajar jika mereka sangat takut pada suhu tinggi dan api. Kakak Xiaoyan, lihat. Sepertinya ada yang tidak beres di pihak saudari Xiao Yixian. Dengan penerangan api suci, seluruh gambaran lorong rahasia gua iblis ini kini terlihat jelas. Di kejauhan, peri dokter kecil itu berdiri ramping, dengan mata terbuka lebar, tetapi dia tampak linglung, dan seluruh tubuhnya seolah terikat oleh kekuatan dahsyat yang tak terlihat. Hal yang paling mencolok adalah bahwa di dalam diri gadis ini, sebuah titik cahaya hijau gelap perlahan mekar dengan gelombang yang menakjubkan, menahan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Itu, pil beracun. Ada apa? Banyak sekali pertanyaan yang mengganggu pikiran Xiaoyan. Tunggu, apakah ini tubuh beracun yang melawan balik? Xiaoyan, bunuhlah pemimpin sarang iblis 10.000 ular pada hari itu, gadis ini dapat menyerap kekuatannya dan menembus batas kekuatannya sendiri. Tiba di Douxian bukanlah masalah. Saat ini, jiwa beracun di bawah sana sangat gembira. Seorang jenius tak tertandingi dengan tubuh beracun seperti Xiao Yixian, cara kultivasinya berbeda dari manusia biasa yang berlatih langkah demi langkah, tetapi berlatih menggunakan racun. Menelan racun, menyerap kabut beracun, dan kekuatan terkait racun lainnya akan mengembalikan kekuatan kelipatan geometris kepada pemilik tubuh beracun tersebut. Selama tubuh beracun tersebut mampu menahan serangan mengerikan tersebut, kekuatannya akan meningkat secara kelipatan geometris. Inilah kemampuan mengerikan dari dokter kecil Xian E setelah tubuh beracunnya berubah menjadi pil racun. Sekarang, anak jiwa beracun tampaknya tahu bahwa penguasa Sungai Penguburan Iblis ingin menjadikan gadis ini sebagai santapan Raja 10.000 ular, agar binatang buas yang kuat ini menjadi lebih ganas. Sayangnya, dia lupa bahwa gunung itu lebih tinggi dari gunung lainnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suner, bayangan ular di sekitar gua iblis ini akan diserahkan kepadamu. Aku akan pergi menemui raja dari 10.000 ular. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia menyerahkan tanduk rusa yang halus kepada Suner, menoleh ke arah peri tabib kecil itu dan berkata dengan suara tegas. Karena gua iblis 10.000 ular telah terletak di ruang bawah tanah Sungai Iblis terkubur selama bertahun-tahun, ditambah dengan selubung dan erosi kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya, udara di sini menjadi sangat keruh. Untungnya, Xiaoyan memiliki 2 tanduk berharga milik Wulu Zilingyan, yang cukup untuk mengisolasi semua racun, sehingga cukup untuk meredakan tekanan kabut beracun bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Ya. Suner tersenyum dan mengangguk. Api emas di seluruh tubuhnya menyala, berubah menjadi gagak emas panas, mengusir banyak ular iblis yang bersembunyi di kegelapan. Jika tidak, jika sejumlah besar ular iblis menyerang, situasi mereka bertiga akan sangat berbahaya. Di dalam gua ajaib itu, terdapat celah-celah samar di sekitar masa batuan, dan sebenarnya ada kabut beracun tebal yang terus menyebar, dan tampaknya ada makhluk-makhluk yang sangat menakutkan yang menghuni kedalaman gua tersebut. SSSTTT, Xiaoyan diselimuti api suci, dan mendekati peri tabib kecil yang sedang melamun. Peri tabib kecil hari ini, napasnya teratur dan terputus-putus, tetapi tidak bergerak, seolah-olah dihipnotis oleh makhluk tertentu. Bahkan Xiaoyan menemukan bahwa pil beracun itu memancarkan cahaya samar, bukan seperti panggilan bahaya,
melainkan tugas paling mendesak saat ini adalah menyelamatkan peri tabib kecil dari tangan Raja Ular 10.000. Bentangan tanah berbatu ini tampak biasa saja, tetapi akibat invasi kabut beracun selama bertahun-tahun, tempat ini telah menjadi tempat penghalang beracun. Berjalan dengan ringan, setiap langkahnya, persepsi akan kekuatan jiwa dan umpan balik kekuatan api suci membuat ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius. Jenis makhluk menyeramkan dan sangat beracun ini, bahkan tanduk yang mampu mengisolasi semua racun, sedikit bergetar, sehingga Xiao Yan harus menanggapinya dengan serius. Jika dia tidak hati-hati, perahu akan terbalik di selokan. Puff! Setelah beberapa saat, Xiao Yan meningkatkan kekuatannya untuk melindungi tubuhnya, memusatkan perhatiannya, dan melangkah ringan di atas tanah berbatu halus sepanjang puluhan meter ini. Tepat saat dia melangkah masuk, telapak kakinya benar-benar mengirimkan sentuhan sedingin es. Akibatnya, aura mengerikan menyapu seluruh tubuhnya, dan Xiao Yan dengan cepat mundur seperti tersengat listrik. "Saudara Xiao Yan, apakah Anda baik-baik saja?" Melihat ini, Suner buru-buru bertanya. Setiap gerak-gerik Xiao Yan barusan ada di mata mereka berdua. "Tidak apa-apa, hanya saja sepertinya ada aura aneh di dekat tubuh dokter kecil itu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu matanya berputar cepat. Kekuatan suram yang baru saja terjadi membuat jantung Xiao Yan berdebar kencang setelah sekian lama tidak merasakannya. Penguburan di surga yang menghancurkan batu. Sesaat kemudian, teknik asli api suci tentang tianyan hati api di dalam api suci langsung dikerahkan, dan potongan-potongan batu beterbangan dari tanah di sekitar gua sihir, membentuk bola api raksasa yang sangat tebal di depan Xiao Yan. Xiao Yan mencibir, dan mengarahkan jari-jari kakinya ke kabut beracun aneh itu. Telapak tangan kirinya mengendalikan teknik penguburan surgawi, dan nyala api berkilauan muncul di telapak tangan lainnya, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi rubah berapi, menyerang Xiao Yan seperti kilat. Peri tabib itu menyapu bersih. Ledakan. Fluktuasi mengerikan itu baru saja mendekati peri medis kecil itu, dan tiba-tiba dua energi mengerikan bertabrakan, dan gelombang riak energi panas dan suram menyebar. "Dokter kecil abadi, kau akan baik-baik saja." Setelah menembus penghalang ini, tekanan Xiao Yan sangat berkurang, dan dia dengan cepat mendekati tepi tubuh dokter kecil itu, 1 meter jauhnya. Untuk sesaat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sosok berpakaian putih di depannya dengan perasaan campur aduk. Pertemuan di lembah, perjalanan menuju pil beracun, perjalanan ke gua, semua kejadian di benua Doki terlintas dalam benak Xiao Yan. Mencabut. Setelah beristirahat, bayangan ular ungu perlahan muncul di mata peri dokter kecil itu, lalu berubah menjadi bayangan ular energi ungu berukuran beberapa puluh meter, seketika melilit tubuh mungil peri dokter kecil yang sedang tidak sadarkan diri. Bayangan ular ungu, tubuh ular terbagi menjadi 10 bagian, setiap bagian mengeluarkan kabut beracun yang sangat berbahaya. Begitu mengikat peri tabib kecil itu, tiba-tiba kekuatan pil beracun di tubuhnya yang halus sangat berkurang, dan redup serta padam. Tanda dari terobosan. Tanpa menunggu Xiao Yan melakukan apapun, bayangan ular ungu itu mengeluarkan raungan yang sangat menakutkan, yang benar-benar membuat seluruh ruangan bergetar. Inilah Raja 10.000 ular di sarang setan 10.000 ular. Dia telah memerintah di sini selama bertahun-tahun, dan memiliki kekuatan bisa yang sangat menakutkan. Dialah raja di sini. Masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin, jika tidak, nasib kita akan terancam begitu keterlibatan pihak-pihak yang lebih jauh terungkap. Dan aku melihat tindakannya, jelas sekali bahwa ia ingin sepenuhnya menyerap pil beracun dan kekuatan hidup gadis ini. Anak jiwa beracun tampak muram, lalu telapak tangannya mulai bergerak, seolah-olah gerakan pembunuh yang mengerikan sedang direncanakan. Wahai manusia yang hina, mengganggu makanan lezat raja ini adalah dosa yang pantas dihukum mati. Dengan dengusan dingin, disertai cahaya beracun ungu yang sangat menyilaukan di gua iblis ini, kehampaan sedikit terdistorsi, dan bahkan yang lemah pun akan jatuh ke dalam koma. Saat mendongak, bayangan ular ungu yang melilit peri medis kecil itu telah menghilang, digantikan oleh seorang wanita anggun dan mempesona, yang saat ini sedang menggendong peri medis kecil itu dalam keadaan linglung. Ia menghisap wajah peri medis kecil itu dengan kuat, seolah-olah sedang menyerap sesuatu dari tubuhnya, dan tampaknya sangat menikmati hal itu. Di tubuh wanita itu, terdapat sisik ungu seperti sisik ular,
dan di atas sisik-sisik itu, terdapat kabut beracun mengerikan yang mengikis segala sesuatu. Untungnya, dengan diisolasinya pil beracun itu, peri medis kecil itu baik-baik saja untuk sementara waktu. Setelah membangunkan pria ini, Xiaoyan berulang kali memastikan bahwa nyawa tabib kecil itu tidak serius, lalu menghela napas lega, tetapi ekspresi lega di wajahnya perlahan berubah menjadi niat membunuh yang panik. Betapa dahsyatnya kekuatan kabut beracun ini. Sepertinya Tuan Jiang sedang membangkitkannya, mencoba membuatnya berkembang dan menjadi anak buahnya sendiri. Serangan jiwa racun masih dalam tahap pengendapan, namun saat melihat sosok Raja 10.000 ular di tengah kabut beracun, tatapan bermartabat terlintas di matanya. Jika dilihat dari segi racun saja, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang ini yang memiliki peringkat reinkarnasi 3 kali lipat yang terhormat. Bahkan setelah pengamatan yang cermat, Anda dapat menemukan bahwa kekuatan Raja Ular 10.000 ini hanya berada di puncak reinkarnasi kedua. Pindahkan dia, kau akan meminta maaf saat mati. Tanpa disadari, di belakang Xiaoyan, muncul kobaran api berwarna kaca yang membakar dengan hebat, seperti gunung api dan jiwa yang mengandung kekuatan ilahi tertinggi. Gunung jiwa api baru saja muncul, dan kehampaan di seluruh gua iblis bergetar hebat, dan ular iblis yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di celah-celah gua iblis mundur dan melarikan diri bersama-sama. Tampaknya begitu kekuatan ini dilepaskan, tempat ini akan hancur total. Saat ini, seluruh gua iblis dipenuhi dengan bau mesiu yang menyengat dan sedikit amarah. Manusia, sampaikan sesuatu. Pada saat ini, merasakan aura mengerikan dari kehancuran yang akan segera terjadi, wajah dingin Raja 10.000 ular menjauh dari Xiao Yixian dan perlahan menatap Xiaoyan. Kekuatan api suci sangatlah dahsyat bagi ular iblis yang hidup di bawah tanah yang gelap. Jika Xiaoyan benar-benar menggunakan serangan ini, aku khawatir seluruh sarang iblis 10.000 ular akan hancur dalam sekejap. Dan sarang setan 10.000 ular adalah akar dari Raja 10.000 ular. Setelah dihancurkan, pasti akan menjadi bencana. Jika kau menyakitinya, maka matilah. Saat ini, Xiaoyan tampak seperti orang gila, jiwa api di belakangnya menjadi semakin padat, dan dia berjalan menuju Raja 10.000 ular selangkah demi selangkah, memperlihatkan paksaan mengerikan yang tak terlihat cukup untuk menghancurkan reinkarnasi ganda tingkat manapun. Baik, batuk-batuk, Xiaoyan, kamu salah paham. Tepat ketika serangan Xiaoyan hampir berakhir, tubuh dokter kecil Xian tiba-tiba bergetar beberapa kali, lalu nyaris tersadar. Dia berbicara lemah, suaranya dipenuhi rasa lemah. Suster Xiao Yixian, melihat ini, Suner buru-buru menghampiri Xiaoyan, menatap peri tabib kecil yang berada di dekatnya, dan segera berkata. Pada saat itu, tubuh peri tabib kecil itu dipenuhi kabut beracun berwarna hijau gelap, dan pil-pil beracun muncul, yang menonjolkan penampilannya yang cantik, tetapi wajah pucat di wajahnya yang cantik tampak sangat serius, seolah-olah dia baru saja menghadapi bahaya. Segala sesuatunya normal. Raja Ular 10.000 memperhatikan wanita di sampingnya terbangun, dan tekanannya sangat berkurang, tetapi dia juga merasa takut setelah beberapa saat, kabut beracun yang mengerikan memenuhi tubuhnya, menatap Xiaoyan dengan wajah serius, siap melarikan diri kapan saja. Suner, tabib kecil abadi langsung berbalik, dan lapisan kabut beracun berwarna abu ungu menyelimuti tubuhnya yang mungil, seolah-olah dia sengaja menghindari Xiaoyan. Setelah aku meninggalkan benua Doqi, pil racun itu meledak di tubuhku, dan kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Setelah ditangkap oleh penguasa sungai iblis terkubur, aku dilemparkan ke sini, tetapi Raja 10.000 ular tidak dapat melahapku, jadi ini adalah kesepakatan antara aku dan Raja 10.000 ular. Aku membuang kabut beracun yang berlebih dan membiarkannya menyerapnya. Dia menggunakan kekuatan kabut beracun dari sarang iblis 10.000 ular untuk membantuku menembus pertempuran para abadi. Peri kecil penyembuh yang tersembunyi di dalam kabut beracun itu berbicara perlahan, dan auranya meningkat secara stabil dengan kecepatan yang sangat menakutkan. 1 bintang Dodi bintang 2, butuh hampir 1 menit bagi kekuatan yang terakhir untuk mencapai Dosian. Meskipun sedikit goyah, tetapi dengan berkah gong racun dan pil racun, akan membutuhkan waktu lama untuk benar-benar stabil. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, ketika serangan mengerikan di belakangnya perlahan mereda, dia hanya menatap peri dokter kecil yang tersembunyi di dalam kabut beracun.
Mengapa gadis ini menghindari dirinya sendiri? Dan meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, napas yang diberikan kepadanya tampaknya agak salah. Robek saja. Xiaoyan mendekati Xiao Yixian, langsung mengabaikan betapa menakutkannya kabut beracun itu, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kabut beracun yang melindungi tubuh Xiao Yixian, dengan lembut merobeknya. Ini, kabut beracun itu menghilang, dan penampakan Xiaoyan sekali lagi tercermin dalam pandangan Xiaoyan, tetapi kali ini, ada banyak sekali makhluk beracun yang menggeliat di bawah kulitnya secara berkala, dan berkelebat di matanya. Seluruh tubuhnya tampak mirip dengan seorang wanita beracun yang sangat jahat. Anda, Xiaoyan yang baru saja kehilangan akal sehatnya, seketika menyingkirkan kabut beracun yang menutupi wajah dan tubuhnya. Xiao Yixian buru-buru menggunakan kabut beracun lembut untuk melindungi telapak tangan Xiaoyan, lalu menundukkan kepalanya dengan sedikit kesedihan dan rasa bersalah, sepertinya ia kesulitan untuk secara resmi menghormati Xiaoyan. Meskipun Xiao Yixian pada dasarnya lemah, dia juga tahu bahwa Xiaoyan sudah menjadi anggota keluarga, jadi sebesar apapun luapan emosi di tubuhnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Sekarang seni racunnya telah berkembang, tetapi wajahnya kabur dan jelek, dan inilah adegan aslinya. Suster Xiao Yixian. Pada saat itu, Suner bergerak perlahan, tangannya yang ramping menarik telapak tangan peri medis kecil itu, sambil tersenyum. Senyum ini seolah mengandung 1000 kata. Saya, di bawah pengaruh senyum lembut Suner, Xiao Yixian juga sedikit terkejut. Suner dalam ingatannya adalah sosok seperti putri, bagaimana mungkin? Bagaimana situasinya? Xiaoyan mengerutkan kening, menatap wajah Xiao Yixian dengan kabut beracun tersembunyi yang mengalir dari bawah kulitnya, dia sedikit khawatir. Bagus, tetapi, dokter kecil abadi mengumpulkan kabut beracun di seluruh tubuhnya, lalu sedikit ragu, seolah-olah itu adalah sesuatu yang tak terucapkan. Racun dalam tubuh gadis ini tidak sepenuhnya hilang, dan bukan yang terbaik. Dengan pil racunnya, hal-hal seperti ini yang tidak dapat mengendalikan racun dalam tubuh sering terjadi. Jika Anda ingin menyelesaikan hal semacam ini, saya khawatir hanya ada satu cara. Melihat beberapa orang melakukan hal itu, jiwa beracun di samping sedikit bergerak. Sebagai wanita beracun dari Istana Dewa Racun, penglihatannya tentu saja sangat tajam. Solusi apapun, Xiaoyan dan Suner buru-buru bertanya, yang terpenting adalah menyelesaikan situasi dokter kecil itu sekarang juga. Nyonya beracun senior, jangan. Xiao Yixian mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia tidak ingin anak jiwa beracun itu melanjutkan. Gadis, tubuh beracunmu sangat langka di zaman ini. Selama kau mengembangkannya dengan baik, pencapaianmu di masa depan akan tak terbatas. Lagi pula, kekuatan kedua orang di hadapanmu telah mencapai siklus reinkarnasi, jadi kau tidak akan mau menyerah kepada mereka, kan? Melihat hubungan kalian sungguh luar biasa. Selama kamu mendapatkan benda ini, kamu tidak akan serta-merta kalah dari mereka berdua dalam pencapaianmu setelah berpuluh-puluh tahun berada di Istana Dewa Racun. Pada saat itu, dengan kekuatan, bukankah mudah untuk menangani hal-hal lain? Jiwa beracun itu berbisik di telinga Xiao Yixian. Jelas, wanita beracun yang telah mengalami pasang surut kehidupan ini telah memiliki wawasan tentang hubungan luar biasa antara ketiganya, dan setiap kata dan ucapan akan memikat Xiao Yixian. Tetapi, setelah meninggalkan benua Doqi, peri tabib kecil itu juga memperoleh pemahaman baru tentang sistem kekuatan dunia 1000 besar. Mendengar wanita beracun itu berbicara seperti itu, dia langsung ragu-ragu. Senior, mari kita bicara. Xiaoyan terus maju. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan situasi gadis ini. Cara ini sangat sederhana, tetapi juga sangat berbahaya. Di Istana Dewa Racun kami, terdapat tempat terlarang yang disebut Kolam Iblis Dewa Racun. Dan di dalamnya, terdapat binatang buas berbisa yang sangat kuat. 8 ular berbisa. Wanita beracun itu membuka mulutnya, sedikit berapi-api. 8 ular berbisa. Ketika Xiao Yixian mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung pucat pasi, dan kemudian dia langsung menolak. Wanita senior yang beracun, ini sama sekali tidak mungkin. 8 ular berbisa itu penuh dengan harta karun. Bahkan ada pil racun ampuh di tubuhnya yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun. Jika dia bisa mendapatkannya, situasi gadis ini bisa hancur total. Dan tubuhnya,
darahnya, dan lain-lain. Bagi gadis ini, itu adalah obat mujarab yang ampuh. Kekuatan binatang buas berbisa ini agak menakutkan. Aku tidak tahu, kata Poison Soul Zi sambil tersenyum tipis, seolah-olah dia telah ditentukan oleh Xiao Yan. Senior, pimpin jalan. Suner tersenyum penuh pengertian kepada Xiao Yan, secara alami setuju dengan pendekatan yang dilakukan Xiao Yan, dan Xiao Yan langsung tertawa terbahak-bahak. Betapapun menakutkan dan kejamnya 8 ular berbisa itu, kali ini mereka harus mati. Hei, tunggu saja giliranmu. Mendengar jawaban percaya diri Xiao Yan, Poison Soul berkata sambil tersenyum, senyum yang sebenarnya bukan senyum. Xiao Yan, ular iblis 8 racun adalah salah satu binatang buas penjaga istana Dewa Racun, dan kekuatannya sangat dahsyat. Konon katanya dia telah selamat dari 4 bencana, dan kekuatannya setara dengan manusia tingkat reinkarnasi 4 kali lipat. Dan kekuatan tempur binatang buas berbisa jauh lebih dahsyat daripada manusia dan binatang biasa sejak zaman kuno. Aku tidak perlu mengambil risiko ini. Kondisi tubuhku tidak buruk, aku bisa. Ketika dokter kecil itu mendengar ini, dia segera memberi nasihat. Istana Dewa Racun itu sungguh raksasa. Inilah kekuatan hegemonik sejati di dunia iblis. Sekalipun Xiao Yan memiliki kekuatan reinkarnasi tingkat pertama dan banyak cara, jika ia memasukinya dengan gegabah, situasinya bisa menjadi genting. Dan sekadar memasuki area terlarang Istana Dewa Racun saja sudah sangat sulit bagi siapapun, apalagi menghadapi makhluk sebesar itu yang telah bertahan hidup selama puluhan ribu tahun. Faktor risikonya meningkat secara eksponensial. Peradangan menimbulkan risiko. Peringkat reinkarnasi keempat. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia sedikit terkejut. Meskipun dia sudah pernah mendengar bahwa Istana Dewa Racun sangat kuat di dunia iblis, dia tidak pernah menyangka kekuatan binatang penjaga akan sekuat itu. Dan, karena monster ini adalah salah satu monster penjaga Istana Dewa Racun, jiwa racun ini justru mendorong mereka untuk berburu dan membunuh. Ini agak mirip dengan menjaga dan mencuri. Atau apakah Poison Soul punya rencana lain? Kamu tidak tahu sesuatu. Aturan di Istana Dewa Racun berbeda dari aturan di dunia manusia. Hewan penjaga di sini, bisa dibilang, memang hewan penjaga, tetapi sebenarnya, hewan-hewan ini adalah pengganggu yang menguasai sumber daya kultivasi yang melimpah di Istana Dewa Racun. Mirip dengan ular iblis berbisa 8 ini, kekuatannya sangat dahsyat. Dengan tambahan kekuatan 8 bisa, bahkan beberapa tetua di istana pun tak berdaya, dan ini memungkinkannya untuk bertahan hidup. Jika seseorang bisa membunuhnya, semua orang di Istana Dewa Racun tentu akan senang. 8 ular berbisa tidak berguna bagi yang terkuat di istana, tetapi sangat berguna bagi gadis ini. Hal ini juga menciptakan situasi di mana yang kuat meremehkan pertarungan, dan yang lemah tidak mampu melawan. Penjelasan tentang anak jiwa beracun. Belum terlambat, ayo pergi. Setelah mengobrol sebentar, dan setelah informasi lain dikonfirmasi, Xiao Yan dan yang lainnya, langsung di bawah pengaruh gulungan pesawat ulang-alik jiwa beracun, pergi ke habitat 8 ular berbisa. Sebagai wanita beracun dari Istana Dewa Racun, putra jiwa racun tidak menanyakan urusan internal Istana Dewa Racun. Selama dia menemukan tubuh racun dan mengolahnya, hadiah yang didapatnya belum pernah terjadi sebelumnya. Keakraban dengan kuil dapat meringankan banyak masalah di sepanjang jalan. Lagi pula, mereka sekarang menerobos masuk ke Istana Dewa Racun sendirian. Begitu mereka ditemukan oleh beberapa orang jahat, jika mereka ingin menambah kejahatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tingkat reinkarnasi 4 kali lipat, eksistensi tirani semacam ini tidak diragukan lagi sangat merusak dan menantang bagi Xiao Yan saat ini. Wow, dengan robeknya gulungan pesawat ulang-alik di ruang sub jiwa beracun, semua orang jatuh ke dalam kehampaan, dan mereka tidak ditemukan oleh siapapun yang mencurigakan di sepanjang jalan, dan mereka tersapu di kediaman 8 ular berbisa dari Istana Dewa Racun. Sepertinya alam Dewa Racun kita akan berubah kali ini. Raja Ular 10.000 di bawah sedikit mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan dan yang lainnya yang menghilang. Alam Dewa Racun berikutnya tidak akan damai, tetapi hatinya lebih seperti semacam peri tabib kecil yang berapi-api. Jika tubuh beracun sulit diracuni, jika berhasil meracuni, itu sudah cukup untuk menjadi salah satu pembangkit tenaga di dunia Dewa Racun. Kekosongan yang samar itu suram, dan dalam sehari, keempatnya sampai di kehampaan yang gelap. Di sini tidak ada suara,
Tidak ada cahaya, seperti daerah yang sunyi dan mati, dan ada perasaan takut yang samar-samar mencekam. Di sini, kolam iblis Dewa Racun berada di depan. Anak jiwa beracun merobek kehampaan, lalu melangkah masuk ke dalamnya, dan berkata kepada ketiga orang di belakangnya. Mendengar itu, Xiaoyan melangkah masuk lebih dulu, mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang meluap dan mengamati kehampaan. Di kejauhan, kabut beracun yang tebal hampir membuat mata Xiaoyan perih. Di bawahnya terdapat hamparan rawa kabut beracun, dan di kedalaman rawa kabut beracun yang menyimpan ancaman mematikan ini, terdapat sebuah aula batu abu putih yang memperlihatkan sebuah gelombang kuno. 8 ular berbisa. Dada Xiao Yixian berdenyut hebat, dan pil beracun di dalam tubuhnya yang dipadatkan dengan bantuan Xiao Yan sepertinya tertarik dengan cara tertentu, dan semburan kabut beracun yang mengerikan meletus. Tubuh racun sulit Xiao Yixian sangat istimewa, dan hanya dapat ditingkatkan secara terus-menerus dengan terus memperoleh racun pemangsa. Saudari Xiao Yixian, jangan khawatir. Sun Er meraih telapak tangan peri dokter kecil itu, lalu membuka mulutnya lega. Sun Er tentu tahu bahwa Xiao Yan memiliki perasaan terhadap Xiao Yixian, Yun Yun, dan yang lainnya yang tidak bisa ia lepaskan. Adapun hasilnya, biarkan saja. Sepertinya ada sesuatu yang lezat telah diantarkan ke pintu Anda. Coba kucium, ini bau racun yang berharga. Suara samar itu bergema di seluruh kolam dewa racun dan iblis seperti guntur, dan lingkaran energi kabut beracun menyebar, dan fluktuasi mengerikan yang terkandung di dalamnya cukup untuk mengubah 1 atau 2 tingkat reinkarnasi menjadi gelembung. Inilah 8 ular iblis berbisa yang tersembunyi di kedalaman kolam iblis dewa racun. Kabut beracun, tubuh racun jahat, Poison Soul dan Xiao Yixian berbicara bersamaan, dan aura pertempuran beracun yang menyilaukan pun terpancar, yang ternyata melindungi semua orang dari kabut beracun ini. Tanpa perlindungan keduanya, semua orang akan berada dalam kesulitan. Bisa ular berbisa itu cukup untuk mengikis jiwa Xiao Yan. Orang ini seharusnya bisa merasakan jejak kita. Lagi pula, kekuatan kabut beracun itu berasal dari sumber yang sama. Begitu didekati, orang yang kuat bisa dengan mudah merasakannya. Keduanya bekerja sama untuk menghalangi kabut beracun, dan jiwa beracun itu berkata dengan ekspresi serius, dan kemudian dia hanya bisa mengandalkan Xiao Yan untuk melihat apakah dia bisa membunuh binatang buas beracun ini. Kalau begitu, mari kita adakan pertemuan, wahai makhluk-makhluk berbisa di istana Dewa Racun. Xiao Yan mencibir, dan lingkaran api berkilauan mulai muncul, matanya dipenuhi kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keempatnya sangat cepat dan hampir membuat mereka kehabisan napas, lalu bergegas ke tengah kuil batu abu putih di kolam iblis Dewa Racun. Ketika saya tiba di sekitar aula batu, saya sedikit terkejut melihat kekosongan di sini. Di sekitar aula batu, puncak-puncak batu muncul, dengan gaya yang megah, saya khawatir panjangnya ratusan meter, dan di atas puncak-puncak batu itu, jejak racun hijau terlihat sangat jelas, seolah-olah ada makhluk hidup di dalamnya. Akhirnya tiba juga. Tiba-tiba, sebuah suara yang penuh dengan penghinaan yang sangat besar, seperti guntur yang menggelegar, terdengar dari dalam aula batu itu. Begitu suara itu mereda, kabut beracun mulai menyebar di seluruh kolam dewa racun dan iblis. Satu persatu, gelembung-gelembung yang berisi kabut beracun mematikan itu muncul dari tanah. Kedelapan ular iblis berbisa, terlepas dari kekuatan atau daya racunnya, adalah pembangkit tenaga teratas di seluruh istana Dewa Racun.